Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ridho Mandelasih dengan NIM 2401020061. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer dari awal pertemuan sampai akhir semester. Yang pertama itu sejarah komputer dan perkembangannya. Pada tahun 1882, seorang ahli matematikawan bernama Charles Babbage menciptakan sebuah alat yang dapat menghitung sebuah tabel matematika. Sekitar tahun 1833, mesin ini dinamakan sebagai analytical machine. Sejak saat itu, alat itu dikenal sebagai digital propolis komputer. Oleh sebab itu, Charles dijuluki sebagai papa komputer karena dia yang pertama kali menciptakan komputer. Seperti yang kita ketahui saat ini, komputer pada saat ini fungsinya berbeda pada zaman dulu, di mana pada zaman dulu komputer digunakan hanya untuk perhitungan dan pemrosesan data yang sangat rumit. Mereka membantu para ilmuwan dan insinyur untuk menghitung angka besar atau menyelesaikan masalah matematis yang rumit. Sedangkan saat ini, komputer digunakan sebagai multifungsi, di mana sebagai untuk mengirim pesan atau telepon melalui video ataupun chatting. Di sini secara garis besar, perkembangan komputer terbagi dalam 5 generasi. Generasi pertama, komputer digunakan untuk kepentingan akademik atau pendidikan dan militer, seperti komputer tanah soft yang dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan komputer Kolosov untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi pada saat Perang Dunia Pertama. Yang kedua itu generasi kedua, dimulai ketika transistor mengganti tabung vakum. Alasan transistor mengganti tabung vakum karena transistor ukurannya lebih kecil daripada tabung vakum dan transistor memakan daya listrik yang lebih hemat, sehingga perusahaan-perusahaan mengembangkan komputer ke yang lebih modern, seperti IBM atau International Machine Business merilis IBM 650. Pada zaman itu, berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan, dan komputer memiliki memori dan sistem operasi. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Pada generasi ini, pertama kalinya menciptakan komputer yang lebih mini dan mempengaruhi generasi selanjutnya. Generasi keempat dimulai pada tahun 1970, dimulai ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar sehingga membawa pengembangan mikroprosesor. Contoh dari mikroprosesor ini yaitu komputer pribadi, komputer meja, laptop, dan smartphone. Generasi kelima ini yaitu di mana generasi pengembangan komputer yang lebih pesat, di mana pada generasi ini mulai dikembangkan teknologi layar sentuh atau touchscreen seperti handphone yang kita gunakan saat ini dan komputer yang lebih mini lagi pada sebuah smartphone. Perkembangan komputer ini akan terus berlanjut sampai ke generasi ke-6. Seperti yang kita ketahui saat ini yaitu perkembangan IoT ataupun AI yang menjadi teknologi primadona saat ini. 2. Contoh konversi bilangan bulat dan pecahan. Yang pertama itu bilangan bulat. Nah, dalam konversi ini terbagi menjadi 4 yaitu desimal, biner, heksadesimal, dan oktal. Nah, desimal ini memiliki basis 10 yaitu dari angka 0 sampai angka 9 yaitu angka yang sering digunakan oleh manusia. Kedua itu biner. Biner ini memiliki basis 2 yaitu 0 dan 1 yaitu bahasa yang sering digunakan oleh komputer. Dan ketiga itu heksadesimal. Heksadesimal ini memiliki basis 16 yaitu angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai huruf F. Jadi totalnya semua itu 16. Dan oktal yaitu memiliki basis 8 yaitu dari angka 0 sampai angka 7. Nah, kita akan masuk dalam contohnya itu kita ubah angka 28 desimal ke biner. Nah, karena biner memiliki basis 2, jadi angka 28 ini kita bagi 2 itu 28 bagi 2 hasilnya itu 14, sisanya tidak ada. Nah, terus 14 ini lagi kita bagi 2 sampai hasilnya ini tidak bisa dibagi lagi. Jadi 14 bagi 2 hasilnya 7, sisanya 0. Nah, 7 bagi 2 hasilnya 3, sisanya 1. Kenapa sisanya 1? Karena jika kita
kalikan 3 kali 2 sama dengan 6, maka ditambah 1 hasilnya 7. Jadi sisanya itu 1. Nah, seterusnya itu 3 bagi 2 sama dengan 1, sisa 1. Jadi hasil desimal 28 ke biner yaitu 1100. Kedua itu dari desimal ke oktal, yaitu kita menggunakan angka desimal 65. Tadi kan basis oktal itu yaitu 8, maka kita akan membagikan angka 65 ini menjadi angka 8. Itu 65 bagi 8 hasilnya 8, sisanya 1. Karena jika kita kalikan 8 kali 8 hasilnya itu 64, ditambah 1 itu 65. Nah, terus kita bagi 8 ini lagi menjadi 8, itu bagi 8 bagi 8 sama dengan 1, sisanya 0. Nah, terus sisanya kan tadi 1, jadi 1 bagi 8 sama dengan 0, sisa 1. Jadi hasil desimal 65 ke oktal yaitu 101. Terus kita akan mengkonversi dari bilangan 255 ke heksadesimal. Nah, basis heksadesimal ini tadi yaitu 16. Jadi 255 bagi 16 sama dengan 15, sisa 15 atau F. Karena angka 15 di heksadesimal itu F. Yang kedua itu 15 bagi 16 sama dengan 0, sisa 15 F. Jadi hasil konversi desimal 255 ke heksadesimal yaitu F, F atau 15 dan 15. Nah, yang kedua itu bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan ini sama juga seperti bilangan desimal yaitu memiliki angka koma. Misalnya, kita punya bilangan pecahan 0,72. Jadi, kita akan membaginya, karena kita membaginya ke dalam bentuk biner, jadi kita akan bagi 2. Jadi, 0,72 kali 2 hasilnya 1,44. Jadi, ini sudah mencapai 1. Jadi, kita tulis sudah 1. Nah, ini kan tadi 1,44. Jadi, jika kita kali lagi, 1 ini kita ubah menjadi 0. Maka seperti ini, itu 0,44 kali 2, hasilnya itu 0,88. Karena ini belum mencapai 1, maka kita akan tulis belum 1. Nah, begitu sampai seterusnya, sampai angka 0,72 ini muncul lagi. Seperti sini. 0,36 kali 2 itu hasilnya 0,72 atau belum 1. Jadi angka 0,72 ini kembali lagi seperti di awal. Nah, contoh misalnya kita lihat kan sini 0,88. 0,88 kali 2 hasilnya itu 1,76, maka sudah 1. Jadi kita ubah lagi 1 ini menjadi 0. Terus 0,76 kali 2 hasilnya 1,52, sudah 1. Ini sampai seterusnya. Next. Ataupun contoh lainnya kan, kita punya angka desimal yaitu 13. Kita akan mengkonversinya ke dalam bilangan biner. Nah, di sini kita punya angka 13 karena kita konversinya ke biner, maka kita akan bagi 2, itu 13 bagi 2 hasilnya 6, sisanya 1. Terus 6 ini kita bagi lagi, yaitu 6 bagi 2 hasilnya 3, sisa 0. Terus 3 ini kita bagi lagi, 3 bagi 2 hasilnya 1, sisanya 1. Next, habis itu untuk mengembalikan nilai ke awalnya, kita akan melakukan konversi seperti ini. Tadi kan hasilnya itu, oh ini, bentar. Karena ini hasilnya 1, jadi 1 bagi 2 sama dengan 1 bagi 2 sama dengan hasilnya itu 1 bagi 2 hasilnya itu 0, 0, sisa 1. Jadi hasilnya itu
1101. Nah, untuk mengembalikan nilai ke awal yaitu kita akan mengkalikan satu per satu yaitu dengan kali 2 dan kita pangkatkan sesuai urutannya itu 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Jadi, jika kita konversinya itu 2 kali 3 sama 2 kali 2 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, ini juga 2 kali 2 sama dengan 4, 2 pangkat 1 sama dengan 2, dan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, 1 kali 8 ditambah 1 kali 4 ditambah 0 kali 2 ditambah 1 kali 1. Jadi hasilnya itu 1 kali 8, 8 ditambah 1 kali 4, 4. Nah, setiap bilangan yang dikalikan 0 maka hasilnya itu 0. Jadi 0 kali 2 hasilnya 0 ditambah 1 kali 1 hasilnya itu 1. Jadi jika kita hitung 8 tambah 4 ini 12 ditambah 0 tetap 12 tambah 1 itu 13. Jadi nilainya kembali ke awal yaitu 13. Nah, kita juga memiliki di sini bilangan biner pecahan. Contohnya tadi seperti di atas ini kan, tapi ini ditambah triple 1. Jadi karena ini berada di belakang, jadi pangkatnya itu diminuskan. Oke. Jadi 1 kali 2 dikurang 1 ditambah 1 kali 2 pangkat min 2 ditambah 1 kali 2 pangkat min 3. Jadi hasilnya itu 1 kali setengah pangkat 1 ditambah 1 kali setengah pangkat 2 ditambah 1 kali setengah pangkat 3. Jadi hasilnya itu ini tadi kan 1 kali 8 hasilnya 8 ditambah 1 kali 4 hasilnya 4 ditambah 0 kali 2 hasilnya 0 ditambah 1 kali 1 hasilnya 1 ditambah 1 kali setengah pangkat 1 hasilnya 0,5 ditambah 1 kali setengah pangkat 2 hasilnya 0,25 ditambah 1 kali setengah pangkat 3 hasilnya 0,125. Nah, kenapa kita di sini menggunakan titik? Karena di dalam komputer itu tidak mengenal yang namanya simbol koma. Jadi, jika kita hitung semuanya itu 8 tambah 4 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 0,5 ditambah 0,25 ditambah 0,125 itu 13,75. Nah, di sini juga kita memiliki angka desimal pecahan yaitu 7,5. Kita ubah ke biner, jadi kita akan bagikan 2. Jadi kita akan mengkalikan kita akan membagikan 1 per 1. Itu yang dimulai dari 7 ini dulu. Jadi 7 bagi 2 hasilnya 3. Kenapa 3? Karena jika kita kalikan 3 kali 2 hasilnya 6 ditambah 1 sama dengan 7. Jadi sisanya itu 1. Terus 3 bagi 2 hasilnya 1, sisanya 1. Nah, terus 1 ini kita bagi 2 lagi menjadi hasilnya 0, sisanya 1. Jadi biner bulatnya yaitu 1, 1, 1. Nah, seterusnya itu kita kalikan angka di belakang koma ini yaitu 0,5. Jadi 0,5 kali 2 itu hasilnya 1. Jadi angka ini semua kita gabungkan jadi 7,5 ini jika dijadikan ke biner yaitu hasilnya 111,1. Nah, yang ketiga yaitu IEEE 754 floating point dalam bentuk 32 bit. Nah, sebelum kita mengerjakan soalnya dulu, kita harus mengetahui itu apa sin, eksponen, dan mantisa. Oke. Nah, sin itu adalah tanda yang menunjukkan apakah bilangan itu positif atau negatif. Bilangan itu positif. Nah, jika positif maka bilangannya yaitu 0 dan jika negatif bilangannya yaitu 1. Nah, yang kedua itu eksponen. Eksponen digunakan untuk menentukan skala atau rentan bilangan. Eksponen biasanya direpresentasikan dalam bentuk bias agar eksponen selalu positif.
Nah, di sini kan kita menggunakan 32 byte. Jadi, jika saya single precision maka biasanya itu 127. Tapi jika double precision atau 64 byte maka biasanya itu 1023. Nah, 32 byte ini kita dibagikan yaitu 1 byte untuk sin, terus 8 byte untuk eksponen, dan 23 byte untuk mantisa. Nah, tapi jika 62 byte ini 1 byte untuk sin, 11 byte untuk eksponen, dan 52 byte untuk mantisa. Nah, terus mantisa. Nah, apa sih mantisa itu? Mantisa adalah bagian dari bilangan pecahan atau bilangan desimal yang menunjukkan nilai desimalnya. Atau mantisa ini sering dikatakan sebagai sisa dari nilai bilangan. Nah, misalnya kita punya soal yaitu 001111110000000000. Nah, di sini sisanya yaitu 0. Jadi jika 0 maka bilangannya yaitu positif. Dan eksponennya ini terdiri dari 8 angka yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 angka. Nah, sisanya yaitu yang 23 angka di belakang ini yaitu mantisa. Nah, kan dikatakan tadi yaitu sisanya itu sama dengan 0. Jadi otomatis bilangannya ini yaitu positif. Nah, eksponennya yaitu tadi 011111100. Nah, bias dari 16 byte itu 32 byte itu tadi kan 127. Nah, 127 ini kita kurangkan dari 124 diambil dari sini. Jadi 124 dikurang 127 sama dengan min 3. Nah, mantisannya itu 0,01. Diubah ke lebih sederhananya lagi yaitu 0,25. Jadi keseluruhannya itu 1,01 kali 2 pangkat min 3. Nah, pangkat min 3 ini diambil dari nilai dari eksponen tadi itu min 3. Nah, jadi hasilnya itu 0,0101. Nah, angka ini kita kalikan satu persatu dan menggunakan pangkat min di atasnya. Itu contohnya itu 0 kali 2 pangkat min 0 ditambah 0 kali 2 pangkat min 1 ditambah 0 kali 2 pangkat min 2 ditambah 1 kali 2 pangkat min 3 ditambah 0 kali 2 pangkat min 4 ditambah 1 kali 2 pangkat min 5. Jadi hasilnya itu, tadi kan saya katakan jika bilangannya dikalikan 0 itu maka hasilnya tetap 0. Nah, di sini itu 0 kali 2 pangkat 0 itu hasilnya 0 ditambah 0 kali 2 pangkat min 1 hasilnya 0 ditambah 0 kali 2 pangkat min 2 hasilnya 0 ditambah 1 kali 2 pangkat min 3 hasilnya itu 0,125 ditambah 0 kali 2 pangkat min 4 hasilnya 0 ditambah 1 kali 2 pangkat min 5 hasilnya itu 0,03125. Jadi hasilnya semua di sini itu 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0,125 ditambah 0 ditambah 0,03125 hasilnya itu 15625. Nah, di sini kita punya tabelnya yaitu atau kolom itu misalnya kan di sini 0. Nah, jika kita ubah 0 ini jadi 1, maka kolom ini menjadi negatif. Tapi karena kita menggunakan 0 jadi ini kolomnya itu positif. Nah, di sini eksponennya yaitu terdiri dari 8 bit. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini itu 0, satunya terdapat 5, nolnya di belakang 2. Nah, sisanya atau sisanya itu 23 byte. Jadi kita buktikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 23. Jadi total kolomnya itu 32 byte karena 23 tambah 1 yaitu 24, 24 tambah 8 hasilnya itu 32. Jadi total kolomnya itu 32 byte. Nah, keempat yaitu konversi desimal, biner, heksadesimal, dan oktal sesuai standar SCII. Nah, sebelum kita masuk ke contohnya, kita harus tahu dulu apa itu ASCII. ASCII yaitu American Standard Code for Information Interchange. Definisinya yaitu standar pengkodean karakter yang digunakan untuk mempresentasikan teks dalam komputer dan perangkat lainnya. ASCII ini menggunakan angka 0 sampai 127 untuk mempresentasikan huruf, angka, simbol, dan kontrol. Oke. Misalnya kita punya angka desimal yaitu 65. Itu 65. Nah, jika kita ubah ke dalam biner, itu 65 ke biner, bentar, ataskan dulu, 65 ke biner. Nah, karena biner itu memiliki basis 2, jadi kita 65 ini kita bagikan jadi 2. Yaitu 65 bagi 2, hasilnya itu 32. Sisanya 1 karena 2 kali 32 itu 64, ditambah 1 itu 65. Jadi otomatis sisanya 1. Terus 32 bagi 2, hasilnya itu 16. Sisa 0. Karena tidak ada sisanya kan. Terus 16 bagi 2, hasil 8. Sisa 0. 8 bagi 2, hasilnya 4. Sisanya 0 lagi. Sisanya 0. 4 bagi 2, hasilnya 2, sisa 0. Terus 2 bagi 2, hasilnya 0, sisa 1. Hasilnya 1, sisanya 0. Sisanya 0. Jadi desimal 65 ke biner yaitu 1, 0, 0, 0, 0, 1. Itu 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Pas 3-nya. 0-nya kan ada 5. Oke. Nah, selanjutnya itu angka 65 ini, desimal 65 ini kita konversikan ke oktal. Oktal tadi yaitu basisnya 8. Ke oktal.
Jadi otomatis kita akan membagikan angka 65 ini ke angka 8. 65 bagi 8 hasilnya 8, sisa 1. Terus 8 bagi 8, 8 bagi 8 sama dengan hasilnya 1, sisa 0. Jadi desimal 65 ke oktal yaitu 101. Oke. Kita kasih sama dengan 2. Nah, selanjutnya itu kita konversi desimal 65 ini ke heksadesimal. Oke. Kebalik. 65 ke heksadesimal. Nah, karena heksadesimal itu tadi basisnya 16, yaitu dari angka 0 sampai angka 9 dan angka A sampai F, maka kita akan membagikan 65 ini bagi 16. 65 bagi 16 sama dengan 65 bagi 16 sama dengan 4, sisanya 1. Nah, 4 ini kan tidak bisa dibagi 16 lagi, jadi ini mentok sampai di sini. Jadi desimal itu desimal 65 ke heksadesimal yaitu 41. Oke. Jadi kita akan mengumpulkan angka-angka ini, yaitu yang pertama tadi kan biner, desimal ke biner, nilainya tadi yaitu desimal ke biner yaitu 1, oke. 1 nolnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Terus desimal ke oktal, itu tadi 101 ke oktal sama dengan 101. Terus desimal ke heksadesimal. Nilai tadi itu 41. Oke. Nah, di sini kita sudah menggunakan yaitu standar ASCII, yaitu American Standard Code for Information Interchange. Nah, selanjutnya itu nomor 5, yaitu operasi aritmetika biner. Terdiri dari penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan. Nah, ini dulu. Kita akan mempresentasikannya dulu nih. Nah, desimal ini yaitu bilangan yang memiliki basis 10, yaitu dari angka 0 sampai 9.
yaitu angka yang sering digunakan oleh manusia itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi basisnya 10. Terus biner ini itu memiliki angka 0 dan angka 1, yaitu angka yang sering digunakan oleh komputer atau bahasa komputer, yaitu 0 dan 1. Nah, ketiga yaitu heksadesimal. Heksadesimal ini memiliki basis 16, yaitu angka 0 sampai 9 dan A sampai F, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Nah, totalnya semua itu 16. Nah, yang terakhir yaitu oktal. Nah, oktal ini memiliki basis 8, yaitu yang dimulai dari angka 0 sampai angka 7, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, selanjutnya yaitu operasi aritmatika biner, penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan. Nah, yang pertama yaitu penjumlahan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam contoh, nah kita akan harus tahu dulu aturan penjumlahan pada biner. Nah, jika 0 tambah 1 itu hasilnya itu 1 lebih 0. Nah, 1 ditambah 0 sama dengan 1 lebih dari 0. Dan 0 tambah 0 sama dengan 0 lebih dari 0. Nah, 1 tambah 1 sama dengan 0 lebih dari 1. Nah, jika biasanya kan kita pelajari dari waktu masa sekolah, 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Nah, dalam bahasa komputer kan cuma mengenal angka 0 dan angka 1. Jadi, sebenarnya 1 tambah 1 ini yaitu 10. Jadi, makanya tadi sini lebihnya dari 1, lebih 1. Jadi, di sini kita tulis jadi 0. Kita masuk saja ke contoh yang pertama. Di sini kita punya angka 1 yang terdiri dari 1, 2, 3, 6, 6 angka 1 yang terdiri dari 6 dan 2 angka 0. Nah, di sini juga yaitu nolnya ada berapa? Ada 7 dan satunya ada 1. Jadi, kita akan menambahkannya. 1 tambah 0 itu tadi hasilnya itu 1. 1 tambah 0 sama dengan hasilnya 1. Terus 0 tambah 0 hasilnya 0, 0 tambah 0 hasilnya 0, 0 tambah 1 hasilnya 1. Nah, begitu juga sampai seterusnya itu 0 tambah 1 hasilnya 1, 0 tambah 1 hasilnya 1, 0 tambah 1 hasilnya 1, 0 tambah 1 hasilnya 1 lagi, dan 0 tambah 1 hasilnya 1. Jadi, kita jumlahkan semuanya yaitu 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Nah, satunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, dan 0, 1. Nah, contoh yang kedua itu tetap masih dalam penjumlahan, yaitu 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ditambah 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, di sini itu 1 tambah 0, 1 tambah 0 hasilnya 1. 0 tambah 1 hasilnya 1. 0 tambah 0 hasilnya 0. Hasilnya 0. Begitu juga sampai seterusnya. Jadi hasilnya itu 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Nah, next yaitu aturan pengurangan pada binar. Nah, yang pertama yaitu jika 0 dikurang 1 itu hasilnya 1. Nah, di dalam pengurangan ini butuhnya 1. Terus 1 dikurang 0 hasilnya 1 butuh 0. 1 dikurang 1 hasilnya 0 butuh 0. Dan 0 dikurang 0 sama dengan 0 butuh 1. Di sini kita punya soal. Yaitu 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 dikurang 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Nah, di sini tadi kan 1 dikurang 1 hasilnya 0. Ini 1 dikurang 0 hasilnya 1. 0 dikurang 0 hasilnya 0. 0 dikurang 1 tadi, 0 dikurang 1 kan hasilnya 1. Ini hasilnya 1. 0 dikurang 1 hasilnya 1. Sebenarnya ini kan butuh 1. Otomatis ini akan berada di atas sini. Jadi 0 tambah
0 dikurang 0 hasilnya 0 sampai seterusnya. Jadi hasil akhirnya yaitu 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Nah, ketiga itu perkalian. Nah, kita di sini punya angka itu 1101101 dikali 101. Nah, di sini kita akan kalikan satu per satu. Jadi 1 kali 1 hasilnya 1, 1 kali 0, 1 kali 0, 1. Oh bentar, 1 kali 1 hasilnya 1, 1 kali 1 hasilnya 1, 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1. Atau di sini 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1. Atau kita hapus dulu, bentar. 1 kali 1, 1, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1. Terus ini lagi kita kalikan ke atas sini. Jadi jika kan saya tadi bilang jika bilangan dikalikan 0 itu maka semua hasilnya jadi 0. Jadi semuanya di sini itu 0. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, next yaitu ini seperti tadi lagi yaitu 1 kali 1, 1, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1. Nah, di sini kita akan menambahkan angka 0, 2. Nah, jadi di sini bentar, di sini dulu kita kasih spasi. Nah, di sini kan 0 turun, 0 turun lagi. 1 ditambah 0 tambah 1 hasilnya 1. 1 tambah 0 tambah 1 hasilnya 0. 0 tambah 0 tambah 0 hasilnya 0. 1 tambah 0 tambah 1 hasilnya 0. 0 tambah 0 tambah 0 hasilnya 0. 1 tambah 0 tambah 1 hasilnya 1. Nah, di sini kita tambahkan angka 1 di belakang atau di kiri, bagian kiri. Nah, selanjutnya itu pembagian. Nah, di sini kita punya angka yang sama yaitu 001 101 dibagi 101. Nah, di sini kita akan membaginya satu persatu. Nah, 101 ini turun menjadi 1000 dibagi 101 lagi. Jadi hasilnya itu 01111 dibagi 101 lagi, yaitu 0101 dibagi 101. Sampai ini tidak bisa dibagi lagi dan mendapatkan angka 0. Jadi hasil dari 1010011 bagi 101 yaitu 0010011. Selanjutnya yaitu fondasi pembentukan sirkuit digital untuk salah satu operasi aritmatika dan operasi penyimpanan data pada memori. Bagian A yaitu fondasi pembentukan sirkuit digital untuk salah satu operasi aritmatika. Komponen dasarnya di sini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama gerbang logika, kedua flip-flop, ketiga encoder atau decoder, keempat itu adder atau penyimpangan. Nah, yang pertama itu gerbang logika. Nah, gerbang logika ini terbagi menjadi 7, yaitu AND, OR, XOR, NAND, NOR, XNOR, dan NOT. Nah, di sini setiap output dari gerbang logika ini berbeda-beda. Misalnya AND. Jika inputnya itu 00, maka outputnya yaitu 0. Tapi jika inputnya itu 10, outputnya 0 juga. Terus jika inputnya itu 0 dan 1, maka
outputnya itu 0, tapi jika outputnya itu 1 dan 1, maka outputnya itu 1. Nah, yang kedua yaitu OR. Outputnya yaitu jika 0 dan 0, outputnya yaitu 0. Inputnya 1, 0, outputnya 1. Terus 0 dan 1 ini outputnya 1. Dan jika 1 dan 1, maka outputnya 1. Nah, yang kedua XOR. Nah, jika kita lihat di sini, outputnya di sini itu kosong, kosong, 1, 1, kosong. Nah, terus yaitu gerbang logik kanan. Nah, gerbang logika kanan ini yaitu kebalikan dari gerbang logika N, yaitu outputnya itu kebalikan dari gerbang logika N, itu 1, 1, 1, dan 0. Nah, jika kita lihat di sini output dari N itu 0, 0, 0, 1, tetapi jika kita lihat di sini output dari NAND yaitu kebalikan dari sini itu 1, 1, 1, 0. Nah, yang kedua itu NOR. Nah, NOR ini juga itu kebalikan dari OR, yaitu 1, 0, 0, 0. Nah, jika kita di sini OR itu outputnya 0, 1, 1, 1. Nah, tapi jika di NOR itu 1, 0, 0, 0. Nah, selanjutnya yaitu XNOR. Outputnya di sini tuh 1, 0, 0, 1. Nah, NOR ini itu cuma memiliki inputan yaitu 0 dan 1, maka outputnya itu 1 dan 0. Next yaitu kedua itu flip-flop. Nah, flip-flop ini yaitu sebuah rangkaian penyimpanan data biner yang dapat menyimpan 1 bit information. Contohnya pada flip-flop jika D sama dengan 1 dan clock diaktifkan maka output Q akan menjadi 1. Nah, yang ketiga itu encoder atau decoder. Nah, arti dari encoder ini yaitu mengubah input data menjadi kode, sedangkan decoder yaitu mengubah kode menjadi data yang dapat dikenali, atau kebalikan dari encoder. Yang keempat yaitu penjumlahan. Nah, penjumlahan di sini yaitu rangkaian digital untuk melakukan operasi penjumlahan biner. Nah, yang kedua itu konsep bit dasar. Konsep dasar ini terbagi menjadi 3 yaitu sistem bilangan biner, kode biner, operasi bitwise. Nah, apa sih itu sistem bilangan biner? Sistem bilangan biner yaitu sistem bilangan yang hanya menggunakan dua digit yaitu 0 dan 1. 0 dan 1 ini kita sudah tahu yaitu bahasa komputer. Nah, kedua itu kode biner. Kode biner ini yaitu representasi data menggunakan bilangan biner. Nah, yang ketiga itu operasi bitwise. Operasi bitwise ini yaitu operasi yang dilakukan langsung pada bit dalam bilangan biner. Jenis operasinya contohnya seperti AND, OR, XOR, dan NOT. Nah, selanjutnya itu sirkuit penjumlahan. Yang sirkuit penjumlahan ini terbagi menjadi dua yaitu half adder dan full adder. Nah, jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, half adder ini itu penjumlahan setengah dan full adder ini itu penjumlahan penuh. Nah, yang pertama half adder. Half adder ini yaitu rangkaian logika yang digunakan untuk melakukan operasi penjumlahan biner 2 bit. Half adder hanya dapat menjumlahkan 2 angka biner tanpa mempertimbangkan angka yang di bawah dari jumlah sebelumnya. Nah, kedua itu full adder. Nah,
Full adder ini yaitu rangkaian logika yang dapat menjumlahkan 3 bit biner atau 2 bit data dan 1 cherry bit dari operasi sebelumnya. Nah, yang kedua itu operasi penyimpanan data pada memori. Di sini terbagi menjadi 3 yaitu file text dan file WAV, file BMP. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. File text ini itu berisi teks dan menggunakan standar ASCII, yang dimana tadi itu American Standard of Information. Nah, sedangkan file WAV ini itu menyimpan audio dengan metadata seperti bitrate dan jumlah track. Sedangkan file BMP ini itu menyimpan gambar dengan metadata seperti lebar, tinggi, dan kedalaman warna. Nah, jadi kesimpulan dari file teks ini yaitu file yang berisi teks, sedangkan file WAV ini itu berisi audio, sedangkan file BMP ini itu berisi gambar atau gambar dengan metadata seperti lebar, tinggi, dan kedalaman warna. Nah, kesimpulan dari operasi penyimpan data pada memori ini yaitu sistem file memungkinkan kita mengorganisir data dengan efisien dan mudah diakses. Ini memperkenalkan konsep pengguna yang dapat memanipulasi data, membuka file, dan mengatur file. Yaitu nomor 7, menjelaskan jenis-jenis pengelamatan file, mekanisme penyimpanan, dan teknis pengukuran kapasitas data yang tersimpan. Kita akan jabarkan satu persatu. Yang pertama yaitu jenis-jenis pengelamatan file. Nah, jenis-jenis pengelamatan file ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu sekuensial, langsung, indeks, dan relatif. Yang pertama itu pengelamatan file sekuensial. Nah, pengelamatan file sekuensial ini itu data yang diakses secara berurutan, yang cocok untuk data seperti log atau file text. Contohnya itu file dibaca dari byte ke 1 hingga byte terakhir tanpa loncatan. Nah, yang kedua itu pengelamatan langsung. Nah, pengelamatan langsung ini itu file dapat diakses langsung ke lokasi tertentu tanpa membaca data sebelumnya. Pengelamatan file ini cocok untuk database atau file index. Contohnya seperti mengakses rekod ke-10 langsung dalam sebuah file. Nah, yang ketiga itu pengelamatan indeks. Pengelamatan indeks ini itu menggunakan tabel indeks untuk menunjuk lokasi data. Pengelamatan file ini cocok untuk sistem file besar dengan banyak data. Contohnya itu FAT atau File Allocation Table di sistem file FAT32. Nah, yang keempat yaitu pengelamatan file relatif. Pengelamatan relatif ini yaitu data diakses berdasarkan jarak relatif dari lokasi tertentu. Nah, pengelamatan file ini cocok untuk aplikasi yang membutuhkan akses efisien dalam blok data besar. Nah, yang kedua itu mekanisme penyimpanan data. Mekanisme penyimpanan data ya terbagi menjadi 3 yaitu mekanisme berbasis blok, mekanisme berbasis file, mekanisme berbasis objek. Nah, yang pertama itu penyimpanan berbasis blok. Nah, penyimpanan berbasis blok ini yaitu data disimpan dalam blok-blok dengan ukuran tetap dan umum digunakan dalam sistem operasi modern. Contohnya yaitu file system NTFS dan ext4. Nah, yang kedua yaitu penyimpanan berbasis file atau file storage. Nah, penyimpanan berbasis file ini itu data disimpan sebagai file di directory. Nah, penyimpanan berbasis file ini yaitu cocok untuk server file. Contohnya seperti file sharing di jaringan. Nah, yang ketiga yaitu penyimpanan berbasis objek. Nah, penyimpanan berbasis objek ini yaitu data disimpan sebagai objek dengan metadata. Nah, penyimpanan berbasis objek ini cocok untuk penyimpanan cloud. Contohnya Amazon S3, Google Cloud Storage. Nah, yang ketiga yaitu pengukuran kapasitas data yang tersimpan. Nah, di sini kan kita sudah tahu yaitu seperti bit, kilobit, megabit, gigabit, dan terabit. Nah, yang
penyimpanan kapasitas penyimpanan data yang paling kecil di sini yaitu bit dan paling besar di sini itu terabyte. Nah, kita akan menghitung satuannya satu persatu. Nah, jika bit ini atau sering disingkat menjadi B ini yaitu satuan terkecil data. Terkecil data. Nah, yang kedua itu byte atau ditulis dalam bentuk B besar. Ukuran kapasitas 1 byte itu yaitu 1 byte itu jika diubah ke dalam bit yaitu 8 bit. 8 bit. Nah, yang ketiga itu kilobyte. Nah, kilobyte ini sering disingkat yaitu KB. Dalam huruf besar KB. Nah, jika 1 KB ini kita ubah ke dalam bentuk B, dalam bentuk bit yaitu 1024 byte B besar KB. Nah, selanjutnya itu megabyte yang sering disingkat yaitu MB. Nah, jika 1 MB ini jika kita ubah ke dalam KB, maka hasilnya yaitu sama seperti nilai di atas yaitu 1024 KB. Nah, begitu juga seterusnya. Gigabyte atau GB jika kita ubah dalam bentuk MB yaitu 1024 MB. Dan yang terakhir itu terabyte yaitu kapasitas data yang paling besar untuk saat ini atau sering disingkat sebagai TB. Jika 1 TB itu hasilnya kita ubah ke dalam bentuk GB, maka hasilnya yaitu 1024 GB. Nah, demikian saja. Nah, dari selanjutnya itu mampu memberikan format-format penyimpanan file dengan merujuk dan menjelaskan salah satu konsep format penyimpanan file dengan merujuk ke ilmu yang telah dipelajari. Nah, di sini saya akan membagi menjadi 3 yaitu pengertian format penyimpanan file, jenis format penyimpanan file, dan konsep format penyimpanan file. Nah, yang pertama itu pengertian format penyimpanan file. Nah, arti dari format penyimpanan file ini yaitu standar atau struktur tertentu yang digunakan untuk menyimpan data dalam sebuah file sehingga dapat dibaca dan diproses oleh perangkat lunak. Format ini menentukan bagaimana data diatur, termasuk header, metadata, dan konten utama file. Nah, jika kita tidak memasukkan data ke dalam file ini, maka otomatis data itu akan tercecer dan mungkin saja kita tidak tahu di mana file itu berada. Makanya kita harus menyimpan data itu ke dalam bentuk file ataupun ke dalam bentuk folder. Nah, yang kedua itu jenis format penyimpanan file. Nah, jenis format penyimpanan file ini terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 6. Nah, format penyimpanan file ini sering kita lihat di handphone kita ataupun laptop kita karena ini memang umum. Nah, yang pertama itu format teks. Nah, format teks itu format teks ini yaitu berisi teks mentah yang dapat dibaca oleh manusia dan tidak memiliki banyak metadata atau struktur kompleks. Nah, biasanya format teks ini diakhiri dengan TXT, JSF, XML, dan JSON. Nah, penggunaannya seperti file log, konfigurasi, atau data sederhana. Nah, yang kedua itu format binary. Nah, format binary ini yaitu data disimpan dalam format binary atau tidak bisa dibaca langsung oleh manusia karena binary ini merupakan bahasa komputer yaitu bahasa yang hanya ditulis dalam angka 0 dan 1. Nah,
Format binary ini lebih efisien dalam penyimpanan dan pengelolaan. Contohnya seperti exe, bin. Nah, penggunaannya seperti di dalam aplikasi, file sistem operasi, dan file database. Nah, yang ketiga itu format gambar. Format gambar ini berisi data pixel atau bitmap atau vektor. Nah, metadata dapat mencakup resolusi, warna, dan format kompresi. Contohnya yang sering kita simpan di dalam bentuk JPG, PNG, BMP, dan GIF. Nah, penggunaannya ini seperti di media grafis atau fotografi. Nah, yang keempat yaitu format video. Nah, format video ini berisi data video atau frame dan audio atau suara. Nah, format video ini dapat menggunakan kompresi untuk menghemat ruang penyimpanan. Nah, penyimpanannya ini berisi seperti MP4, AFI, MKV, dan MOV. Nah, penggunaannya seperti di dalam bentuk film, video streaming. Nah, yang kelima yaitu format audio. Nah, format audio ini yaitu berisi data audio dengan berbagai tingkat kompresi. Nah, format audio ini yaitu metadata dapat mencakup nama lagu, artis, dan durasi. Contohnya seperti kita simpan filenya dalam MP3, WAV, atau FLAC. Nah, penggunaannya seperti dalam musik atau rekaman suara. Nah, yang keenam yaitu format dokumen. Format dokumen ini yaitu berisi data teks, tabel, grafik, atau elemen multimedia. Nah, format dokumen ini metadatanya mencakup penulis, tanggal pembuatan, dan revisi. Contohnya filenya kita simpan dalam doc, PDF, XLSF, PPTX. Nah, sebagian besar orang menyimpan file dokumen ini sering digunakan dalam bentuk doc ataupun PDF. Hanya seperti untuk laporan, presentasi, dan spreadsheet. Nah, ini format penyimpanan file ini tadi kita sudah membahasnya sebelumnya pada materi nomor 6. Nah, yang ketiga yaitu konsep format atau bagian C yaitu konsep format penyimpanan file. Nah, salah satu konsep format penyimpanan file adalah kompresi data. Saya akan mengambil kompresi data. Kompresi data ini yaitu mengurangi penyimpanan data. Nah, atau pengertian dari kompresi data ini yaitu proses mengurangi ukuran file untuk menghemat ruang penyimpanan atau bandwidth. Kompresi data dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu lossy compression dan lossless compression. Nah, yang pertama itu lossy compression. Nah, apa sih itu lossy compression? Lossy compression ini yaitu mengurangi ukuran dengan menghilangkan data yang tidak penting. Contohnya JPG dan MP3. Nah, yang kedua itu lossless compression. Nah, lossless compression ini itu mengompres file tanpa kehilangan data aslinya, seperti PNG dan zip. Nah, konsep format penyimpanan file ini atau kompresi ini biasanya saya gunakan seperti di web seperti I Love PDF ataupun web-web lainnya. Nah, contohnya seperti format gambar PNG. PNG menggunakan lossless compression, yaitu mengimpor file tanpa kehilangan data asli. Dan metadata penyimpanan informasi transparansi dan palet warna dari format gambar PNG. Dan cocok untuk grafis digital seperti logo atau ilustrasi. Nah, demikianlah saja materi yang saya pelajari selama mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Saya ucapkan terima kasih.